Selamat datang di Mirip Wali Reborn episode Bonia Gadis Indigo. Hidayah itu mutlak milik Allah. Makanya dalam surat Al-Fatihah kita diperintahkan Allah untuk selalu meminta hidayahnya. Ketika seseorang tidak mendapat hidayah dari Allah, misal kita ingatkan, kita ajak jalan kebaikan, kita ngajaknya sampai lidah kita putus, semua gigi rontok, sampai bibir pecah-pecah, dia juga tak sadar karena Allah tidak memberikan cahaya hidayahnya dalam hati dan pikirannya. Tapi kita jangan lantas putus asa. Soal itu tidak mau kita jalan kita, itu urusan Allah, bukan urusan kita. Kewajiban kita adalah menyampaikan sebuah kebenaran. Dan sebesar atom kebenaran yang kita sampaikan itu akan dicatat sebagai kebenaran. Dan kita akan menerima pahalanya nanti. Tidak akan hilang dan tidak akan ketukar. Makanya dalam mengajak ya mengajak saja. Tidak usah ingin agar orang itu lantas ikut kepada ajakan kita. Ketika kita ada rasa ingin orang ikut ajaran kita, maka ajakan kita lantas sudah berubah. Bukan mencari ridho Allah, dengan hanya menjaga perintah Allah kepada mengajak kebaikan. Tapi sudah berubah ingin ikuti dan ingin pengikutnya banyak. Kalau sudah begitu timbulnya bukan ikhlas. Kalau diajak tidak ikut lantas marah. Kalau yang diajak ikut lantas bangga. Dan kalau sudah seperti itu, maka kita dicatat bukan mengajak kepada kebaikan, tapi dicatat malaikat kita itu menjadi pengikut dan kedudukan, kehormatan, kemuliaan di mata manusia. Nanti kita meninggal, kira-kira kita telah melakukan ajakan kebaikan, telah banyak pengikut. Tapi pada kenyataannya di akhirat tak satu pun amal kebaikan kita lakukan, kecuali amal perbuatan mencari kedudukan di dunia saja. Sebentar kemudian Mbak Bonia keluar lagi. Tubuhnya sudah fresh, pakaian dah ganti baru dan tanpa beban. Segala sesuatu ada sebabnya. Dari awal lagi aku mulai bertanya ke Mbak Bonia lagi. Bagaimana Mbak Bonia? Masih pusing, tanyaku. Enggak tuh Om, biasa saja. Masih lemes-lemes enggak? Enggak tuh Om, biasa saja. Kulihat sedikit-sedikit melengos seperti merasakan sesuatu hal yang disembunyikan dari dalam. Mbak Bonia nanti sering-sering ya baca surat Al-Kahfi ya, buat membantu diri dan keluarga. Iya Om. Loh, kalau sekolah jarak jauh itu jamnya beda dong dengan di sana. Iya Om. Mbak Bonia silahkan bertanya ke saya jika ada yang perlu ditanyakan. Santai saja. Nggak ada Om. Om, tadi dukunya banyak ya. Kok bisa nyerang kemari? Iya, tapi saya tak tahu kenapa bisa menyerang Mbak Bonia. Mungkin nyakitin cowok kali. Enggak ada. Jangan-jangan pas studi di Arab Saudi sana, kataku setengah menggoda gadis bernama Bonia itu. Enggak, dukunya tadi loh Om, kok bisa menyerang ke saya? Tiba-tiba Yofi menyeletuk. Om, tadilah yang nyerang banyaknya minta ampun. Dukunya dah tua dan murid-muridnya. Iya ya Om Yofi, balas Bonia. Memanggil jangan Om Yofi, Mas Yofi. Dia ini masih sepupu kamu, kakak sepupu, kata Mbak C. Bonia tadi melihat apa sadar, apa setengah sadar, tanyaku. Gini, maksud Om, kalau kayak tahu, lihat, merasakan tapi nggak bisa apa-apa, itu namanya nggak sadar, jelasku. Iya Om, kayak gitu. Kalau kamu Mas Yofi, tanyaku sambil menengok ke arah Yofi. Iya Om, sama. Dan sebetulnya orang yang bertoreko itu belajar mengenal dalil. Man arofa nafsahu fakot arofa robahu. Artinya, barang siapa mengenal dirinya, pasti akan mengenal Tuhannya. Sesungguhnya sebagian ilmu itu ada yang diumpamakan seperti hajatul maknun atau perhiasan yang indah, dan selalu tersimpan. Tidak ada seorang pun mengetahui kecuali para ulama Allah. Ketika mereka menerangkan, maka tidak ada yang mengingkari kecuali orang-orang yang biasa lupa atau tidak berzikir kepada Allah. Hadis riwayat Abu Abdirrahman As-Salami. Bonia agak aneh sikapnya. Setahu aku Indigo ya kayak gitu. Aneh sikap dan sifatnya.
belum emosi yang naik turun gak jelas. Karena di dalamnya menurut aku juga kayak magma cair gunung berapi, berperang antara pengaruh buruk dari iblis dan nilai ketuhanan. Masih pengen indigo bagi aku bukan suatu kehebatan, seringkali dan banyak kali berefek buruk. Coba lihat di TV atau YouTube itu, amati dengan objektif, pasti sisi buruknya dominan. Ada yang pakai boneka bisa gerak, ada yang pakai jalangkung, ada yang bercinta dengan siluman ular, pokoknya macam-macam. Anehnya masyarakat kita tuh senang, saking senangnya di-download, ditonton, diulang-ulang, di-share ke grup-grup WA, bikin komunitas di FB. Ya inilah akhir zaman, fitnah telah masuk ke rumah kita. Ya salah satunya dengan Android atau HP. Kitalah yang harus pandai memilah mana sampah, mana emas, mana berlian, mana intan, mana imitasi, mana yang original dan mana yang palsu. Dari Abdullah bin Amru bin As bahwa Rasulullah bersabda, tidak ada seorang nabi pun sebelumku kecuali masih menerangkan seluruh kebaikan kepada umatnya dan memperingatkan umatnya dari seluruh keburukan. Sesungguhnya umat kalian ini kesempatannya jadikan berada pada generasi awal. Adapun generasi-generasi di akhir zaman akan menghadapi ujian besar dan perkara-perkara yang kalian ingkari. Bonia, kalau lihat om kayak apa? Kataku. Biasa saja. Coba serius, pakai konsentrasi, kalau perlu pejam mata, kataku memberi instruksi. Iya om, saya coba. Bonia pun memejamkan matanya dan beberapa saat kemudian membuka matanya dan berkata, saya lihat om kayak ada sinar kecil-kecil berkilauan. Bukan melihat misalnya hitam atau ada tulisan tertentu atau penampakan tertentu. Enggak om, kayak ada sinar kecil-kecil berkilauan seperti lampu kecil putih kecil banyak. Kalau tadi katanya lihat banyak orang pakai sorban itu gimana, tanyaku. Tiba-tiba Yofi nyaut, iya tadi banyak yang datang pakai sorban putih-putih pas ngaji. Terus pas serangan sama dukun santet itu banyak yang datang, sampai-sampai di atap-atap rumah pada datang. Juga jin sekitar sini pada datang, banyak om. Om, itu maaf ada yang nusuk pakai keris di pinggang, kata Boni yang memecah konsentrasiku. Oh, sebelah mana? Itu di pinggang, kata Bonia sambil nunjuk sisi tubuhku yang tertusuk keris. Aku pun mencabutnya karena tak terlihat. Ya nyabutnya pakai gerakan seolah-olah nyabut dari pinggang yang terluka. Dari tadi terasa pegel-pegel. Saya pikir salah duduk atau masuk angin. Meskipun terasa pas lawan dukun-dukun itu. Udah? Tanyaku pada Bonia. Masih tuh om, ada bekasnya. Sekarang, tanyaku setelah meraba dan membaca doa mengobati sakitnya. Iya, sudah. Hitam. Kayak tertutup tanah, lubangnya. Iya om, sudah kayak gitu, kata Bonia. Sebetulnya aku juga nggak bisa melihat apapun. Modalnya cuma doa dan doa. Juga sholawat dan yang penting keyakinan akan kemenangan kebenaran. Dan janji Allah kepada Muhammad. Islam itu rahmatan lil alamin. Jadilah manusia itu jangan mencoba menjadi Tuhan. Aku tak beda denganmu. Dengan siapa saja dan manusia di bumi ini menjadi takdir kita. Misal kamu kerja di perusahaan pakaian, kamu ya harus tahu seluk-beluknya pakai baju, cara mencuci baju dan sebagainya. Soalnya memasarkannya saya juga nggak tahu soal itu. Karena saya bukan pemilik perusahaan pakaian. Misal kamu supir bus ya sama saja seperti itu. Pasti kamu tahu semua seluk-beluknya.